Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hanif Khairatun-Nisa. Nah, di sini saya akan menjelaskan unsur intrinsik puisi, kajian tema, amanat, dan gaya bahasa dalam puisi yang berjudul Bidadari Impian, Teori Tarigan Gaya Bahasa. Nah, menurut Tarigan 1993, halaman 125, mengemukakan bahwa tema adalah pandangan hidup yang tertentu atau perasaan tertentu mengenai kehidupan atau rangkaian nilai-nilai tertentu yang membentuk atau membangun dasar atau gagasan utama dari suatu karya sastra. Menurut Ensiklopedi Sastra Indonesia, pengertian tema adalah setiap gagasan, ide pokok, ataupun pokok persoalan yang digunakan sebagai dasar atau landasan pembuatan cerita. Nah, jadi tema adalah suatu ide yang bisa didapatkan melalui isi keseluruhan puisi dan melalui pandangan sang penulis. Selain itu, dalam tema juga ada subtema, di mana artinya subtema adalah tema yang terdapat pada setiap baitnya. Adapun cara-cara menentukan tema adalah sebagai berikut. Yang pertama ada membaca keseluruhan isi. Yang kedua ada memperhatikan unsur-unsur yang ada pada puisi tersebut. Yang ketiga, dapat menggunakan beberapa teori sastra. Dan yang terakhir, membaca atau mengulang kembali puisi dan memperhatikan menggunakan kata. Dua, ada pengertian amanat dalam puisi dapat diketahui ketika kita sudah dapat memahami tema, nada, dan rasa dalam puisi tersebut. Nah, amanat dibagi menjadi dua, yaitu amanat tersurat dan amanat tersirat. Dalam menentukan amanat, kita harus memahami kata yang ada pada puisi dan menyimpulkan berdasarkan pendapat kita. Nah, yang ketiga ada pengertian gaya bahasa. Menurut Tarigan 2013 halaman 4, gaya bahasa adalah bahasa yang indah yang digunakan untuk meningkatkan efek dengan jalan memperkenalkan serta membandingkan dengan benda atau hal lain yang lebih umum. Tarigan sendiri membagi gaya bahasa menjadi 4 bagian. Yang pertama ada gaya bahasa perbandingan, gaya bahasa pertentangan, gaya bahasa pertautan, dan gaya bahasa perulangan. Nah, yang keempat ada penerapan teori Tarigan, aspek gaya bahasa dalam puisi yang berjudul Bidadari Impian. Nah, yang pertama ada tema. Tema secara keseluruhan puisi ini yaitu tentang cinta. Sedangkan untuk beberapa subtema dapat dilihat dari bait berikut. Bait pertama menjelaskan mimpi seorang pria, harapan pria, jatuh cinta kepada seorang yang begitu cantik bagai bidadari. Kedua, kecantikan seorang wanita, perilaku yang lemah lembut, kasih sayang seseorang, kagumnya seorang pria pada wanita yang menawan. Bait ketiga, keinginan yang ingin terwujud, perkataan wanita yang bisa menyejukkan hati seseorang. Nah, yang kedua ada amanat. Nah, di sini terdapat beberapa amanat, tersurat dan tersirat. Yang pertama, bait kedua, yaitu dia menyampaikan pesan bahwa kita harus menjadi seseorang dengan hati yang lemah lembut dan senantiasa berbuat baik melalui kebaikan hati kita. Nah, makna tersurat pada lari yaitu hatimu di salju dan jiwamu sebening embun pagi. Makna tersurat pada larik tersebut adalah hatimu seputih salju dan jiwamu sebening embun pagi. Nah, yang kedua ada bait ketiga. Nah, bait ketiga ini menyampaikan bahwa dalam bertutur kata kita harus berhati-hati agar tidak menyakiti hati siapapun dan melalui kata-kata itu kita mampu menyenangkan hati seseorang. Nah, makna tersirat dari puisi ini yaitu janganlah terlalu jatuh cinta pada seseorang. Jika kamu memang mencintai dia, seperti dia memiliki semuanya. Ubahlah dirimu menjadi baik terlebih dahulu, supaya mendapatkan yang baik dengan cara yang baik pula. Yang ketiga ada gaya bahasa. Beberapa majas atau gaya bahasa yang digunakan berdasarkan teori Tarigan, yaitu yang pertama ada hiperbola. Nah, hiperbola ini adalah gaya bahasa yang dilebih-lebihkan. Yang kedua ada klimaks. Klimaks itu adalah sejenis gaya bahasa yang berupa susunan ungkapan yang semakin lama semakin mengandung penekanan. Terdapat pada setiap bait di puisi ini, di mana penulis semakin menekankan keistimewaan dari sang bidadari. Yang ketiga ada antonomasia. Dan yang terakhir ada antonomasia.
Antonomasia adalah semacam gaya bahasa yang merupakan bentuk khusus dari sinekdoche yang berupa pemakaian sebuah epitet untuk menggantikan nama diri atau gelar resmi atau jabatan untuk menggantikan nama diri. Pada puisi ini, wanita diganti dengan bidadari. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So lock the door and your pockets can't find us no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you.